Ratusan dana BOS tiap tahunnya dipertanyakan. Gedung Sekolah Dasar Negeri 174566 Huta Barat berdiri dengan sangat megah. Berhubung bangunan tersebut anggaran dari Kementerian Dasar Menengah. Namun sayangnya, sekolah yang berlokasi di Jalan Huta Barat, kondisinya terkesan tidak terawat. Berdasarkan pantauan wartawan di lapangan, gedung SD Negeri 174566 dibangun dengan dana miliaran anggaran pusat. Baru-baru ini kini tidak terawat, di mana bagian dinding gedung catnya sudah mulai memudar. Bahkan di beberapa titik tertentu, gedung sudah banyak cat yang pudar dan pintu ruangan kelas banyak coretan. Dan tiap ruangan tidak diberi logo atau keterangan dari kelas 1 sampai kelas 6. Begitu juga tidak ada plank nama ruangan kantor dan ruang perpustakaan. Semua ruangan tidak memiliki nilai keindahan estetika. Ironisnya, ketika tim awak media menyambangi ruang perpustakaan ibarat seperti kapal pecah, buku berantakan, ruang perpustakaan tidak dilengkapi dengan kursi. Ruangan perpus seperti gudang dan dapur umum karena awak media menemukan kompor masak, kuali, dan barang lainnya. Bagaimana niat anak didik untuk singgah di ruang perpustakaan di Selarasei apabila tidak dilengkapi dengan layaknya perpustakaan? Sepertinya Kasek SD Negeri 174566 Huta Barat menutup mata dengan kondisi perpustakaan dan gedung SD yang mulai memudar itu. Padahal, sekolah itu merupakan salah satu sekolah penerima bantuan revitalisasi bangunan dari Kementerian tahun 2022. Salah satu wali murid yang tidak mau disebut identitasnya dalam pemberitaan dengan alasan takut berpengaruh dengan anaknya, saat dimintai komentarnya mengaku sangat menyayangkan dengan kondisi gedung SD tersebut yang terlihat kusam dan tidak terawat. Padahal menurutnya, sekolah itu memiliki anggaran yang besar, BOS. Jumlahnya cukup fantastis, yakni mencapai ratusan juta rupiah setiap tahunnya. Sepengetahuan kita, SMKN 2 itu merupakan sekolah internasional. Jadi saya rasa banyak dana yang masuk ke sekolah itu. Dari dana BOS saja, dengan jumlah siswa yang mencapai 2 murid tahun 2024, 124 murid. Dan tahun 2025, jumlah murid sebanyak 112. Kalau dikalkulasikan dengan jumlah dana sebesar BOS setiap tahunnya, tahun 2024 Rp116.850.000 dengan biaya perpustakaan sebesar Rp35.475.500. Tetapi keberadaan perpustakaan dipertanyakan. Untuk biaya sarana dan prasarana Rp9.782.000. Gedung sekolah baru dan biaya dipertanyakan. Lebih lanjut, untuk tahun 2025 menerima anggaran dana BOS sebesar Rp106.400.000. Untuk biaya sarana dan prasarana sebesar Rp5.489.000 dan biaya perpustakaan sebesar Rp30 juta lebih. Dijelaskannya, untuk dana BOS berdasarkan juklak dan juknisnya, tentu ada sekitar 10% untuk perawatan gedung sekolah. Namun menurutnya, jika dana BOS itu ada yang dialokasikan untuk perawatan gedung sekolah, tentu gedung SD Negeri 174566 saat ini tidak kusam seperti saat ini. Saya rasa memang pihak sekolah dalam hal ini tidak mengalokasikan dana BOS untuk perawatan. Karena itulah gedung SD Negeri B 174566 tidak terawat. Yang menjadi pertanyaan, kemana dana BOS untuk perawatan sekolah dan biaya perpustakaan digunakan? Katanya. Ditambahkannya, dirinya berharap pihak-pihak yang berkompeten di bidangnya dapat melakukan pemeriksaan dan audit terhadap penggunaan dana BOS SD Negeri 174566. Edward JP Hutapea melaporkan. Ibarat ini Bu, Pak, ini gedung ini masih perawatan sama Bapak. Seperti anak Bu. Nah, Bapak dari sini kepala pengguna anggaran atau leader dari semua unsur yang ada di sini. Cuma mau terima mau tidak Bapak masukkan dari tanda eksternal, alangkah baiknya tiap ruangan itu dikasih tanda kelas 1, 2, 3, 6. Gak usah Bapak jual dulu, nanti Bapak jawab. Baru kedua, perpustakaan itu sudah kami ambil dokumentasinya. Di situ kuali, nah, di situ seperti kapal pecah. Ya, jadi maksudku di situ Pak, dengan banyaknya anggaran untuk perpustakaan sebesar 40 juta tadi, hanya untuk buku, di mana buku itu kan aset sekolah. Walaupun dibagi-bagikan sama anak didik, tetapi tatanan dari perpustakaan itu Pak,
Tujuan perpustakaan itu apa? Biar anak-anak itu termotivasi untuk belajar atau membaca, giatkan membaca. Hal ini dilakukan Pak Bupati. Saya capa Majuma, saya capa Ias, saya tengah itu mencakup di situ. Tetapi ketika kami lihat perpustakaan begitu, ya berarti kita hanya bermuara di situ-situ aja. Lihat di sini, nenek, LLD. Itu loh Pak. Jadi masuk di sini Pak. Apa yang Bapak kutip dari bahasa kami sebagai perimbangan bentuk media TV kami. Kira-kira begitu Pak. Ya, terima kasih. Ya, Itu maksud paling luar biasa. ya, Puji Tuhan ya. yang memberkati kedatangan saudara-saudara saya di sini. Mengenai kondisi, saya pun gak suka seperti itu. Ya. Tapi kami dalam 2 minggu ini, situasi kami ya, reporter kami, karena itu kami pakai untuk belajar apa itu, papan digital ini sudah bergiliran kami. Ya, Kami pakai televisi digital. Ya. Nah, ya. sudah ada jadwalnya. Tapi karena kami 2 minggu ini repot barang-barang kami, makanya seperti itu kadang. Bukan kami biarkan seperti itu sekarang ini. Karena situasi kami dapat ininya, barang-barang kayak masuk yang kayak masuk. Sekarang gini Pak. Ini situasi. Menjawab Oke. tanggapan itu. Itu terbantah Pak. Terbantahkan. Sini ruangan ini berapa? Ruangan kita ini berapa? Baik bangunan lama sama bangunan baru. 8. Ini 6 termasuk perpustakaan. Itu berapa? 3 kan? Untuk ruangan kelas 1 sampai kelas 6 kan 6 kelas. Ya kan? Tadi Bapak bilang 8. Satu ruangan dipakai perpustakaan. Satu ruangan lagi pakai apa? Kantor. Kan gitu loh Pak. Maksudnya begini loh Pak. Kita jangan membela diri. Bukan mungkin, apa mau menjelaskan? Jangan dulu, tunggu dulu Pak. Biar nyambung. Anak kelas. Anak kelas. Anak kelas ini ditata, aku bilang tadi, dibuat sesuai kelasnya, dibuat mereknya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Itu satu.